Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam olahraga. Waduh, ini repot nih. Kalau saya di dapil teriakin itu saya yang paling keras. Kita ulangi lagi ya, salam olahraga. Mantap. Tri yang cukup sumringah di tengah keterbatasan yang konsisten melekat di Bank Menteri dan kementeriannya, gitu ya. Tapi selalu optimis. Saya mengucapkan terima kasih atas paparannya. Dan tahun 2023 ini tugasnya banyak sekali. Sampai-sampai satu surat kabar nasional kehabisan halaman untuk menceritakan tentang pertemuan Bank Menteri kemarin soal Liga 2 dan Liga 3. Gitu ya. Jadi harus ada di halaman segini sampai ada halaman berikutnya. Kalau saya sampai baca, ini komentarnya Bank Menteri mana ya? Ketemu ini nggak ketemu. Nah ini yang tentunya terkait dengan ini, kita harus menyuarakan apa yang menjadi kegalauan dan kerinduan dari para stakeholder, di mana tentunya kami sadar dalam kekisruhan ini ya yang terjadi di Liga 2 dan 3 ini, memang pemerintah itu sifatnya harus bisa menjadi fasilitator. Tapi di sini banyak sekali Bank Menteri yang menjadi tanggungan, bukan hanya pemain klub tapi semua stakeholder yang ada. Nah, sejalan dengan itu tentunya kita juga cukup disibukkan dengan masalah PSSI kemarin, bursa PSSI. Kita lihat ada beberapa kandidat yang kuat, termasuk Bank Menteri juga katanya mau mencalonkan juga. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya kan, dan harapan saya agar calon-calon kuat ini memang betul-betul memberikan solusi. Kenapa? Karena memang ketika kita masuk di era reformasi, justru hal-hal seperti ini yang kita koreksi. Kita koreksi adalah bagaimana pemerintah ataupun pejabat negara itu masuk dalam satu organisasi. Tapi saya tentunya ingin ada pandangan dari Bank Menteri sendiri ya terkait dengan pembenahan dari organisasi ini kalau memungkinkan di forum ini. Terutama kita besar harapan kita ya kalau DPR sudah membekali dengan undang-undang SKN dan ada pasal-pasal terkait dengan supporter dan pendukungnya di situ. Besar harapan kita liga di Indonesia ini baik itu Liga 1-nya dan yang di bawahnya itu ada kebangkitan seperti Inggris di tahun 1989. Kalau Bank Menteri melihat data yang pernah dikeluarkan salah satu surat kabar beberapa minggu yang lalu, klub-klub terkaya itu dari 10 klub yang terkaya itu 6 dari Inggris. Kebangkitannya itu, jadi setelah mereka mengalami keterpurukan di tahun 1989, mereka menelurkan undang-undang supporter. Kalau kita kebalikannya, undang-undang olahraga kita muncul dulu, 8 bulan kemudian terjadi kanjuruhan. Gitu ya. Nah, kebangkitan ini muncul juga dengan mereka punya semacam kayak The Bond juga ya. Mereka punya desain besar blueprint memajukan itu dengan target 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan juga selain itu mereka juga punya kekuatan militansi dari supporternya seperti kita dan infrastrukturnya diperbaiki. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya Bang Menteri kalau memang nanti betul-betul nyebur dengan Pak Erik gitu ya, menurut saya jangan main tanggung kita. Ya ini biar jadi legacy sekalian. Ini agak bingung juga nanti kalau salah satunya jadi calon wakil presiden bagaimana nanti untuk ininya. Ya kan untuk fokusnya. Ini kan kita harus ngomong apa adanya lah di depan ini kan ya, supaya komitmen itu tetap dijalankan. Yang kedua, terkait dengan desain besar olahraga nasional. Saya berterima kasih ini akan terus dijalankan. Tapi tadi saya kasih catatan kepada Pak PLT Deputi dan Asdep. Ini ringkasannya aja. Karena Bang Menteri pernah mengajak saya untuk ke lokasi The Bond yang ada di UNJ Rawamangun. Dan saya komit untuk menyerap aspirasi di sana. Saya melaporkan kepada PLT Deputi dan juga Asdep bahwa ada beberapa catatan yang perlu dibantu di sana. Pertama terkait dengan asupan vitamin, susu dan lain sebagainya yang harus konsisten.
kualitas makanan mereka, dan kehadiran ibu asrama. Bang Menteri, ini banyak mereka umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dari dapil teman-teman, bukan dapil saya. Ya, ini mayoritas dari Jawa banyak dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Yang kedua juga Bang Menteri terkait dengan gajinya mereka, gaji pelatihnya juga. Yang ketiga terkait juga dengan kompetisi mereka. Saya mendapat informasi bulan Februari ini ada 2 atlet yang pakai uang sendiri berkompetisi di Thailand. Nah, karena dia pakai uang sendiri, dana sendiri, dia nggak bisa bawa pelatihnya, nggak bisa bawa mekaniknya. Nah, apakah ini memang adalah bagian dari desain kita untuk mengirim atlet ke sana? Nah, saya ingin kalau seperti ini difasilitasi. Saya senang dengan istilah Bang Menteri mengatakan bahwa ini adalah prestasi by design. Jadi DBON ini adalah our secret weapon. Gitu ya, our secret weapon. Jadi tentunya komitmen ini harus kita jaga sebisa mungkin kita bisa menutupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir Bang Menteri terkait dengan DBKN, Desain Besar Kebudayaan Nasional, kaitannya dengan pemuda. Ini saya rasa tadi saya menyambut rakor yang disampaikan oleh Pak Komisi terkait dengan 3 kementerian bersama dengan kita. Ini penting sekali, kalau bisa jangan singkat-singkat, nanti waktunya Pak Ketua Komisi disediakan waktu yang agak luang sehingga kita bisa bertemu dengan semuanya. Tapi terkait dengan desain besar kebudayaan nasional ini, kalau Bang Menteri lihat di Instagram, di pemberitaan, di TikTok dan lain sebagainya, bagaimana pemuda-pemuda kita ini betul-betul terserap, terkonsum dengan media sosial, bahkan mereka itu menjadi melenceng karena media sosial. Sebenarnya masalahnya sih tidak jauh-jauh beda ketika kita muda. Bedanya sekarang transparansinya itu begitu luas. Sehingga keinginan mereka untuk meniru dan menjadi salah itu jauh lebih besar. Nah ini kalau menurut saya kita udah sukses di DBON nih. Ya tadi kan Mbak Menteri bilang prestasinya kelihatan. Saya agak eager supaya kita nih sebelum sibuk pemilu dan segala macam, DBKN ini kita gas. Ya, ini tangan kepemudaan ini luar biasa besarnya nih, sehingga kita punya target-target yang bisa kita capai terkait dengan kebudayaan. Itu saja pimpinan. Mohon maaf kalau waktunya agak lebih panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.